Speaking for Millennial Person. Duet 2 SD hadir dengan topik menarik. Kreasi dalam public speaking. Cermat berbahasa sebagai public speaking. Berbicara di depan umum bukan hanya sekedar berdiri di depan orang, lalu bicara melalui mikrofon. Karena itu kita harus mampu membuat semua orang mendengar, percaya, lalu mau melakukan apa yang kita inginkan. Lakukan dengan usaha dan niat baik ya. Tentu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ingin sekali ya mempunyai perubahan hidup ya, mempunyai kreasi atau perubahan dalam diri kita sendiri. Jangan itu aja ya, tapi bagaimana kita bisa mensukseskan diri kita sendiri ya. Nah, Bapak Ibu kita ketahui bahwa public speaking itu adalah kemampuan seseorang ya, kemampuan seseorang untuk berbicara di depan umum ya dengan teknik ya, tentu dengan teknik yang berbeda ya, sehingga pesan itu jelas tersampaikan dan langsung didapat oleh orang lain. Apa yang kita inginkan mudah-mudahan bisa diterima oleh orang lain. Nah, itu menggunakan teknik ya, tidak berbicara seperti biasa. Contohnya seperti ini, saya menanyakan apa kabar gitu ya. Horas Pak Charles, apa kabar Pak Charles? Lalu Pak Charles, nah angkat tangan. Angkat tangan itu adalah bahasa nonverbal ya. Saya sudah merasakan kenyamanan ya, merasakan kenyaman. Oh Pak Charles ternyata ngeh nih dengan suara saya. Orang Pak Charles ternyata Pak Charles melambaikan tangannya. Berarti saya senang nih karena ada sambutan komunikasi nonverbal ya. Jadi saya senang beliau ngeh dengan apa yang saya sapa ya. Nah itu teknik adalah teknik dasar atau teknik yang sangat natural sekali yang biasa kita lakukan. Coba kalau saya sampaikan, Hai Robert, gitu ya. Hai Robert, ternyata Robert tidak menyapa sama sekali. Nah itu saya berpikir, aduh ada apa ya, nah, kayak gitu ya. Jadi ini adalah teknik atau dasar dari sebuah atau dalam melaksanakan kegiatan public speaking, ya. Nah kita ketahui juga bahwa berbicara di depan umum itu pasti lebih dari 2 orang ya, pasti lebih dari 1 orang ya. Jadi kita berbicara ya, kita berbicara dengan menggunakan sebuah bahasa ya, bahasa yang bisa membuat mereka, membuat orang lain atau si komunikan itu bisa menerima kita ya. Jadi public speaking itu berbicara di depan umum, tentu banyak orang ya, tentu banyak orang. Nah, tidak mudah untuk melakukan sebuah kegiatan public speaking ini. Karena kita ketahui ya, karena berbicara itu kan sebenarnya natural ya. Waktu kita lahir juga sudah ya, itu sudah menyuarakan bahwa kita sudah melakukan kegiatan public speaking walaupun tidak berkata-kata ya, tapi itu adalah kegiatan dasar ya. Nah, tapi setelah proses pertumbuhan dan perkembangan kita ya, kita mendapatkan sesuatu. Nah, ilmu, pengetahuan, pengalaman dari teman-teman, dari buku, ya, dari Mbah Google itu akan menambah pengetahuan buat kita. Nah, kalau berbicara, ya, jadi kalau kita bicara kepada 2, 20, 200, 20.000, 200.000 dan seterusnya, itu sebenarnya adalah dasarnya hanya menggunakan teknik yang sama. Ya, teknik yang sama. Saya akan menjawab ini nanti di akhir ya, di akhir. Nah, kita ketahui juga ya bahwa kegiatan public speaking ini beda ya. Speaking dengan talking ya. Speaking dengan talking itu beda. Kalau public speaking itu memiliki kecenderungan untuk berbicara satu arah kepada orang banyak. Saya berbicara kepada Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Ya, tapi kalau melihat dari public talking itu adalah bagaimana saya berbicara secara apa? Secara personal, ya, secara personal. Saya berbicara secara individu. Saya bicara dengan tatap mata, ya, dengan orang yang bersangkutan. Jadi tidak mudah, ya, tidak mudah public speaking dan public talking, ya. Kalau public talking itu biasanya dengan namanya dalam istilah komunikasi itu ada namanya psikologisnya ya, psikologis psikiaternya ada ya. Jadi dia berbicara dengan secara personal ya, memancing ya, mengajak untuk dia berbicara, lalu dia berupaya untuk menyampaikan
unek-unek atau masalah yang dia keluarkan. Tetapi kalau public speaking, bagaimana kita ini mengajak orang lain ya, mengajak orang lain, terus menyambut orang lain supaya menerima apa yang mau kita sampaikan ya. Nah, di dalam ini, di dalam kegiatan ini ada teori lama dan teori baru di dalam public speaking. Teori lama itu menyampaikan bahwa kalau kita berbicara ke orang banyak bentuknya satu arah, yaitu kalau berbicara tentang teori lama, ya, teori lama dengan memakai kata-kata seperti saudara-saudara sekalian, para hadirin, Anda semua dan lain-lain itu adalah teori lama, ya. Tetapi ya, teori baru menyampaikan bahwa dalam public speaking kita harus dekat kepada mereka yang hadir. Saat kita berbicara seperti talking alias berbicara, gunakan kata Anda, kamu, Bapak atau Ibu. Saat saya ini sekarang saya lagi berbicara kepada Bapak, Ibu dan Anda sekalian, ya. Jadi teori lama dan teori baru ini kita gunakan teori yang baru, ya. Kita gunakan teori baru. Bagaimana saya mengajak teman-teman untuk bisa menyerap informasi yang saya sampaikan. Bagaimana Bapak, Ibu dan teman-teman itu bisa mengimplementasikan, ya. Kemudian bagaimana saya bisa berbagi, ya. Kita sharing, ya. Bapak, Ibu guru ada di sini tentu lebih paham bagaimana merangkul anak-anak siswa di kelas, ya. Nah, jadi sama halnya seperti saya. Bagaimana caranya saya mencoba untuk merangkul para peserta supaya bisa masuk dalam materi saya. Memang tidak mudah ya, tapi itulah namanya seni public speaking. Kita berbicara dengan teknik. Nah, sekarang bagaimana penggunaan bahasa. Bahasa sebagai alat ekspresi, ya, sebagai alat ekspresi diri dan sebagai alat komunikasi, ya. Nah, ini merupakan identitas diri kita, ya, karena melalui bahasa kita dapat menunjukkan sudut pandang kita, ya, menunjukkan sudut pandang kita, pemahaman kita, ya, asal usul bangsa negara kita, pendidikan kita pada saat ini. Jadi bahasa itu sangat berpengaruh. Orang Batak, orang Flores, orang Padang, orang Sunda, ya, Jawa itu berbeda, ya, logat pun berbeda, ya, menggunakan bahasa yang berbeda, ya, budaya yang berbeda. Saya orang Batak, lalu saya berbicara dengan orang Jawa, lalu saya berbicara dengan orang Flores, ya, itu berbeda, ya. Tapi bagaimana caranya saya bisa masuk ke orang Jawa, ya, bagaimana saya bisa masuk ke orang Flores, Manado, ya, Bandung dan lain-lain. Tentu semua menggunakan apa? Menggunakan ilmu bahasa, ya, menggunakan bagaimana persuasif kita supaya yang tidak sama dengan kita bisa sama-sama bersatu, ya, bisa sama-sama berbagi, ya. Begitu juga sebaliknya orang yang tidak Batak masuk ke orang Batak, ya, sama seperti itu, ya. Jadi kita harus memahami teknik-tekniknya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita itu mencoba melihat dari beberapa sisi, ya. How can you hypnotize people, ya. Next, ya. Jadi bagaimana kamu dapat menghipnotis, ya, menghipnotis, ya. How can you hypnotize people, ya. Jadi kalau saya mencoba menghipnotis, berarti saya mencoba Bapak, Ibu, teman-teman semua bisa masuk ke dunia saya, ya, masuk ke tujuan saya. Tapi di sini catatan dulu ya, bahwa ilmu hipnotis ini tidak dihubungkan dengan black magic ya, jangan sampai salah ya. Jadi seseorang tidak bisa menghipnotis orang kalau dia tidak mau dihipnotis ya. Jadi kalau public speaking ini sama halnya bagaimana saya mencoba mengajak menghipnotis Bapak Ibu untuk masuk ke dalam materi saya, lalu mencoba untuk memperagakan atau mencoba untuk mengaplikasikannya, ya. Jadi ini bagaimana caranya? Sekarang bagaimana caranya? Caranya adalah saya bagaimana di sini kedekatan saya dengan secara emosional, ya. Saya mencoba masuk ke dalam dunia, saya mencoba menggunakan kata-kata bahasa ilmu komunikasi saya kepada Bapak Ibu sekalian, ya, kepada Ibu sekalian.
Perlu di sini perlu kedekatan instan ya antara Anda dan audiens walau belum saling kenal. Saya tidak kenal semuanya ya. Di sini tidak semua saling kenal. Ada siswa, ada mahasiswa, saya tidak begitu kenal, tapi ada yang saya kenal. Tapi yang tidak kenal itu bisa melihat saya sepuasnya. Kalau saya tidak bisa melihat sepuasnya, ya, tidak bisa melihat sepuasnya. Tapi bagaimana saya mencoba masuk ke teman-teman yang baru saya kenal, ya, kepada Bapak Ibu guru yang baru join di 22SB, saya juga mencoba untuk masuk ke Bapak Ibu guru sekalian. Nah, kemudian kedekatan yang berubah menjadi kepercayaan, ya. Audiens akan mengikuti apapun tujuan bicara Anda, ya. Jadi, saya mencoba memberikan kepercayaan bahwa materi yang diberikan ini akan mengajak Bapak Ibu sekalian, teman-teman, mahasiswa-siswa bisa masuk di dalam dan mencoba untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena kita sendiri sudah sebenarnya melakukan public speaking ya, apalagi kepala sekolah, guru ya, udah sering kali melakukan hubungan komunikasi secara interpersonal ya kepada siswa-siswa. Next. Nah, kalau kita melihat dari beberapa rangkaian ya, dari beberapa rangkaian, setiap orang ya mempunyai setiap manusia itu mempunyai kecerdasan ya, kecerdasan. Kecerdasan itu tidak hanya saja dari kecerdasan intelektual ya. Jadi kecerdasan itu bagaimana tidak bisa dijadikan pijakan sebagai alat ukur dalam pencapaian kesuksesan seseorang. IQ bagus ya, IQ bagus, tapi EQ ya, emotional quotient-nya tidak seimbang ya. Itu tidak akan bisa. Sama seperti saya ya, kalau saya hanya mengandalkan OQ-nya saya saja ya, otak kiri saya saja, tetapi otak kanan saya tidak saya andalkan ya, maka itu akan pincang. Tapi bagaimana caranya saya supaya ini masuk ke dalam ranah yang bisa diterima oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sebab kecerdasan intelektual memiliki keterbatasan. Ya, memang benar, jika memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi dan tidak diimbangi kecerdasan emosional dan spiritual, maka ia akan berpotensi untuk mengalami kegagalan. Ya, jadi kita mencoba dong, kita coba untuk tidak pincang, ya, kita mencoba untuk supaya sukses, supaya tidak gagal. Lakukanlah ya, keseimbangan itu, ya, dengan melakukan biasanya yang saya lakukan adalah saya membaca lalu saya mengaplikasikan ya. Saya lalu mencoba ya, seperti itu. Saya lalu tidak hanya untuk membaca saja, tetapi saya mencoba untuk langsung melakukan observasi langsung kepada orang-orang di sekitar saya. Biasanya saya melakukan seperti itu ya. Karena kalau harus dipadukan antara ketiganya sesuai porsinya masing-masing ya, sesuai porsinya masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ketahui juga ya, tidak mudah juga kalau teman-teman ya, teman-teman mahasiswa dan siswa terutama ya, Bapak Ibu guru agak riskan gitu ya, pusing juga gitu ya kalau melihat ada beberapa teman atau beberapa siswa yang ada di kelas yang masih kurang pede ya untuk maju ke depan ya, atau dia disuruh maju lalu dia tidak percaya diri padahal sebenarnya dia punya dan dia memiliki. Nah, itu sering terjadi ya. Saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Saya sebagai dosen masih memiliki mahasiswa-mahasiswa yang masih grogi dan keringat dingin ya kalau disuruh maju atau mengerjakan kegiatan-kegiatan di depan kelas ya. Saya masih merasakan dan masih ada mahasiswa saya seperti itu. Ya, tapi dengan cara bagaimana saya harus bisa masuk ke anak ini, saya mencoba untuk merapat terus ya dan memberikan dia tantangan terus. Saya adalah tipe yang mencoba dan menantang teman-teman ya, mahasiswa-siswa dengan kekurangan dia, lalu saya tidak akan membiarkan. Lalu saya mencoba untuk mendekat kepada siswa atau mahasiswa tersebut dan mengajak dia terus maju ke depan, ya, memberikan motivasi. Itu adalah hal yang paling penting adalah memotivasi. Bapak Ibu guru mungkin sudah pernah melaksanakan atau melakukan kebiasaan ini kepada siswa-siswanya di kelas ya, dan saya yakin selalu mencoba memberikan yang terbaik buat siswa-siswanya ya. Nah, beberapa tujuan bicara yang tadi saya sampaikan adalah tujuan bicara adalah mengajak ya,
mengajak, lalu menyarankan, meminta, ya, meminta, memberi, meyakinkan, menjual dan lain-lain. Ya. Kalau dikatakan mengajak, ya berarti saya mengajak beberapa teman nih, ya, yuk kita ke sana yuk lihat kegiatan webinar. Nah itu saya mengajak. Lalu saya mencoba menyarankan, bisa juga ini kita jadikan sarana untuk wadah untuk melakukan sebuah kegiatan sosial, kegiatan public speaking. Bisa seperti itu, meminta, memberi, meyakinkan bahwa kegiatan yang dilakukan dan kegiatan observasi yang dia lakukan itu sangat positif dan itu bisa mempunyai nilai jual, ya, nilai jual. Ternyata di balik ketidakpedeannya itu, ternyata dia mampu untuk menjual wadah public speaking ini menjadi tempat yang positif buat para mahasiswa lain, ya. Jadi itu sebenarnya tujuan bicara kita. Nah, tanpa kita sadari ya, kita memerlukan kemampuan public speaking pada setiap hari. Kita memang memiliki kemampuan public speaking setiap hari di depan teman-teman sendiri, ya, kemudian di dalam kegiatan organisasi, ya, sering terjadi juga kepada kita, kemudian di lingkungan sekitar kita, ya. Nah, kegiatan ini kan sebenarnya sangat mudah ya dan sering kita lakukan juga, misalnya saat memimpin rapat, ya, kegiatan organisasi kita memimpin rapat itu adalah bagian dari public speaking, ya. Nah, kemudian kita melihat dari beberapa efek yang membuat mereka lihat gaya dan style kita, melihat gaya dan style kita di dalam memimpin rapat, ya Bapak Ibu dan teman-teman organisasi, ya seperti itu. Dan tentu yang positif kita akan curi, ya. Lalu yang tidak baik dari dia memimpin kita tidak ambil. Nah itu hal-hal yang biasa yang biasa orang amatin, ya, orang-orang amati, ya. Jadi di sini kegiatan public speaking itu bisa seperti presentasi, ya. Presentasi di siswa, ya. Presentasi siswa dan mahasiswa aja masih sering grogi, ya, masih sering grogi. Kenapa kegiatan selama pandemi ini ada kegiatan namanya presentasi juga, ya. Kalaupun di tatap muka itu malah sering terjadi kelihatan ya dari atas sampai bawah itu kelihatan groginya. Tapi kalau melalui Zoom, kalau saat mahasiswa atau siswa diajak untuk presentasi atau urutannya sudah jadwalnya dia untuk presentasi, dia sudah grogi. Grogi dalam arti seperti apa? Dari muka dan dari dia bahasa mengintonasikan itu juga sebenarnya sudah kelihatan. Apakah dia siap atau grogi itu kelihatan di dalam public speaking-nya. Nah, jadi pada teman-teman atau siswa, mahasiswa ya, jangan pernah takut kalau misalnya Bapak Ibu guru atau dosen menyuruh untuk menyelesaikan tugasnya dalam kegiatan presentasi di kelas atau di Zoom ya. Kuncinya hanya satu ya sebenarnya, menguasai materi saja sudah kita ngecap aja gampang ya, menguasai materi saja ya, dan kita tidak perlu panik karena kita menggunakan kreasi public speaking dengan menggunakan style kita ya, mungkin mengajak mereka supaya fokus ya, supaya fokus dengan apa yang kita paparkan ya. Nah, di dalam ilmu public speaking ya, di dalam ilmu public speaking, kemampuan berbicara di depan umum sangatlah penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari ya. Kalau nanti pada saatnya kalian, teman-teman semua, Bapak Ibu guru yang memberikan pengarahan juga ya kepada siswa-siswa atau mungkin jam terbang Bapak Ibu guru atau dosen untuk keluar kota ya atau pertukaran pendidik ya dari kota lain ke kota kita gitu ya. Nah, itu biasanya sering terjadi adalah public speaking yang secara otomatis dilakukan ya, yang dilaksanakan. Nah, itu adalah menunjang aktivitas kita sehari-hari. Maka sudah sepantasnya public speaking skill itu disebut sebagai life skill ya, jadi life skill. Jadi public speaking ya, public speaking skill itu disebut sebagai life skill. Nah, itu adalah kemampuan ya, jadi kemampuan kita. Dan kita coba untuk masuk ke dunia kemampuan kita coba untuk memberikan yang terbaik buat para audiens kita ya, orang-orang yang kita sayangi tentunya ya teman-teman. Nah sekarang kita mencoba untuk melihat dari beberapa kegunaan public speaking ya. Kegunaan public speaking ada di sini berbicara ya, presentasi, kemudian ada berpidato,
penyiar radio, master of ceremonies, moderator, presenter TV, dan lain-lain ya. Jadi tidak hanya berbicara seperti ini saja ya, tapi dari hal-hal seperti ini saja kita bisa apa? Kita bisa punya ide gitu. Oh, saya sepertinya bisa menjadi master of ceremony deh. Oh, saya kayaknya bisa jadi moderator deh ya. Nah, ternyata saya memang mengalami seperti itu Bapak Ibu ya. Dari pertama saya presentasi, lalu saya mencoba, saya melihat beberapa sisi-sisi baik teman-teman yang lain ya, yang sudah terbiasa. Lalu saya mencoba master of ceremony saya bungkus ya, moderator saya bungkus ya, penyiar saya bungkus, wartawan saya bungkus. Jadi bagaimana saya mencoba masuk ke seperti itu? Saya percaya diri ya, saya percaya diri. Jadi tidak hanya sebagai dosen saja yang memberikan paparan presentasi ilmu kepada mahasiswa, tapi saya mencoba memberikan atau menyerap ilmu pengetahuan yang ada di sekitar saya, lalu saya mencoba mengimplementasikannya. Lalu akan menjadi apa? Akan menjadikan pahala ya, menjadi pahala buat teman-teman yang mengikuti share materi dari kami ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau sudah jadi guru atau jadi dosen, bisa loh ternyata jadi moderator di luar sana. Oh ternyata bisa loh kita jadi panggilan presenter TV ya. Nah workshop itu kegiatan-kegiatan di radio kita dipanggil gitu ya. Karena apa? Karena disorot oleh beberapa orang-orang media yang mencoba meliput kita. Ya jadi kalau mau fokus ya silakan fokus di pendidiknya. Tetapi boleh dong kita ngambil di sela-sela kesibukan itu beberapa kegiatan yang bisa menjadikan kegiatan hobi atau kegiatan yang menghasilkan ya buat kita sendiri. Karena apa? Karena itu adalah bagian dari apa ya? Kalau saya berpikir itu adalah kenyamanan saya gitu. Jadi saya tidak mengajar saya, tapi kenyamanan saya untuk berbagi sama teman-teman semua. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Tadi kalau saya sampaikan ada beberapa mahasiswa atau siswa yang masih tidak percaya diri ya, yang tidak percaya diri maju ke depan ya. Tetapi kenapa dia selalu mengatakan, aduh mati aku, aduh alamak. Nah, sering seperti itu. Kalau disuruh maju satu gitu ya, suruh maju satu, aduh pusing deh nih, aduh mak, nah, gitu. Sering kali terjadi seperti itu. Karena apa? Karena dia tidak membiasakan ya, karena dia tidak percaya dirinya untuk menanamkan bahwa saya mampu loh ya, hanya satu kalimat saja saya mampu. Bagaimana tipsnya supaya kita bisa percaya bahwa apa yang dipercayakan kepada saya mampu melakukannya. Intinya adalah saat saya menyampaikan salah satu kalimat di depan, jangan pernah menggunakan dan jangan pernah intonasi yang rendah, ya, jangan intonasi yang rendah. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Aduh, jangan seperti itu ya. Itu akan membuat apa? Membuat kita semakin surut. Tetapi kalau kita menyemangatin di awal, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, itu memancing kita untuk energik ya, untuk memancing kita semangat. Tapi kalau kita bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu seolah-olah kita akan berpikir ya, kita berpikir apalagi ini ya. Tetapi kalau kita mengawali dengan intonasi yang agak tinggi sedikit, tapi bukan marah ya intonasinya ya. Intonasi agak naik sedikit lah, 1 oktav ya. Nah, itu akan memancing orang gitu untuk melihat kita, menatap kita ya, dan semangat melihat kita. Beda ucapan kata di awal itu yang menyemangati kita ya. Kata assalamualaikum aja kita dengan kata tegas aja sudah senang orang, apalagi kalau misalnya yang memimpin rapat ya atau memimpin kegiatan outdoor. Itu sangat bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian. Nah, itu akan menyenangkan audiens yang memandang kita ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa itulah salah satu yang membuat kita memancing untuk mengawali public speaking dengan baik ya. Jadi gunakanlah yang benar ya, diafgramanya itu benar ya. Nah, masalahnya seperti ini, public speaking itu tidaklah umum diajarkan ya. Mana ada orang yang mengajarkan public speaking? Tidak ada yang mengajarkan public speaking ya. Sekolah umum mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita menulis, membaca, menghitung ya, dan berbahasa. Nah, itu di sekolah.
Dan di kampus juga begitu, ya. Tetapi di kampus itu sudah naik sedikit tarafnya. Ada namanya mata kuliah public speaking, ada, ya. Tetapi tidak semua bisa diterapkan, ya. Tidak banyak yang mengajarkan berbicara, tidak banyak yang mengajarkan berbicara. Berbicara itu adalah natural, ya, natural. Dari kita bergaul ke teman-teman, dari kita bergaul ke para siswa aja itu bisa menjadikan kita public speaking yang bagus, ya. Jadi saya selalu berusaha belajar seperti itu, ya, karena saya di SD, SMP, SMA itu nggak belajar public speaking loh, ya. Saya di perguruan waktu saya tahun berapa itu, ya, waktu kuliah, saya juga tidak dapat public speaking, ya. Tapi dengan kegiatan-kegiatan ini saya mencoba, ya, kegiatan berbicara itu saya maju dan percaya diri saja, ya, percaya diri. Mau salah mau benar saya tampil saja, ya. Karena apa? Karena itu adalah modal awal kita. Modal awal kita adalah percaya diri, ya. Nah, berbicara di depan umum bukan hanya sekedar berdiri di depan orang, ya, ingat itu, ya. Jadi tidak berdiri hanya di depan orang, kita berbicara dong harus seperti apa, ya. Lalu berbicara melalui mikrofon, ya. Tidak hanya berbicara melalui mikrofon. Karena kita harus mampu membuat semua orang mendengar, percaya, lalu mau melakukan apa yang kita inginkan, ya. Lalu apa yang kita inginkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin yang sebelumnya coba dilihat deh, ya. Coba sebelumnya, Pak Boy. Nah, oke. Cara untuk tampil kreatif, ya. Cara untuk tampil kreatif. Di sini ada melihat dari berbagai sudut pandang. Oke, melihat dari sudut pandang. Kemudian di sini tentu melihat dari beberapa keadaan, ya, subjektivitas dan utamakan objektivitas, ya. Kemudian gambaran dalam pikiran. Jadi kita mapping dalam pikiran kita, ya. Kalau kita sudah mapping dalam pikiran kita tampil kreatif, maka itu akan muncul idenya. Kalau istilah saya itu adalah seorang kreator, ya. Nah, selalu menjadi kreator, konseptor. Jadi kreator dan konseptor itu pasangan yang tidak bisa lepas, ya. Kalau sudah ada kreator pasti ada konseptor, ya. Karena saya akan mencoba mengkonsepnya dari ide-ide yang saya munculkan. Lalu kebebasan, lalu saya coba berbicara 60 detik. Ya, berbicara 60 detik. Saya berbicara 60 detik itu tentu pasti ada tersendat-sendat. Ada seperti itu. Tapi itulah awal 60 detik itu kita mencoba. Kalau bisa ada teksnya, lalu kita coba terus baca menggunakan intonasi kita, diafragma yang baik, ya, seperti itu. Kemudian kebebasan berpikir, ya, jadi kebebasan pikiran kita. 60 detik itu kadang-kadang orang bisa lulus, ya, kadang juga enggak, ya. Saya juga kadang-kadang enggak lulus kalau sudah mempersiapkan berbicara di depan para petinggi, ya. Saya mencoba untuk bagaimana sempurna melakukan 60 detik itu berbicara ke para petinggi, ya. Nah, lalu saya mencoba belajar itu di depan kaca. Kemudian sumber inspirasi, ya. Sumber inspirasi saya siapa? Oh ya, saya melihat dari beberapa sosok-sosok para tokoh-tokoh yang bisa menjadikan acuan saya. Lalu saya mencoba menginovasi dari apa yang saya lihat, ya. Nah, Pak Charles, Pak Nekat punya style, ya. Pak Akrom punya style sendiri, ya, di dalam menyampaikan materi, ya. Pak Dr. Akrom SMK Negeri Tangerang, ya, SMK Negeri 12, ya. Itu mempunyai style berbicara yang berbeda, ya, style berbicara berbeda. Di sela-sela kesibukannya dia selalu melucu, ya. Sekali berbicara orang ketawa. Itu style dia, ya. Lalu saya mencoba mencuri. Oh ya, ternyata asik juga ini Pak Akrom. Lalu saya mencoba menginovasi, ya. Itu adalah hal yang wajar, ya, hal yang wajar. Tapi jangan sampai kita menyalahgunakan atau mencoba untuk memodif tidak sesuai, ya, memodif tidak sesuai. Sama, ya, Pak Charles punya style, Pak Nekat punya style yang positif. Dengan cara sumber inspirasi saya coba mengembangkan dan menjadikan saya tambah luas, ya, tambah luas wawasan saya. Ya, tentu itu menggunakan 5W+1H. Bagaimana, ya? Apa sih yang membuat saya tertarik gitu, ya? Kemudian bagaimana, ya? Lalu di mana saya harus melakukan itu? Pada saat saya menentukan di mana saya harus melakukan 60 detik ini, bisa saja di depan kaca saya berdiri, ya, atau mungkin saya berada di depan TV, ya.
lalu saya sering melakukannya di dalam kamar mandi, ya. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, saya pernah mencoba belajar untuk menyuarakan suara saya itu di televisi. Bapak Ibu pernah dapat share tadi ya video opening itu ya, itu saya merekam suara saya ya. Merekam suara saya itu bukan di ruang yang di kamar ya, tetapi saya berada di toilet. Saya berada di toilet, jadi saya berbagi nih ya. Nah, lalu setelah saya mengeluarkan suara saya di toilet, wah ternyata hasilnya benar. Berarti saya berinovasi dong, ya. Nah, ini saya berbagi sama teman-teman. Nanti coba ya, Bapak Ibu guru, dosen, dan mahasiswa dan siswa, teman-teman lain yang sudah join pada hari ini, selesai acara ini silakan masuk ke toilet dan buatlah 60 detik Anda berbicara di dalam toilet. Akan berbeda pada saat Anda berada di luar toilet ya. Saya mencoba seperti itu. Mungkin tadi di video opening itu ya, itu suara saya ya, itu suara saya ya. Jadi saya soundback-nya itu suara saya dan saya berada di dalam toilet. Ya, luar biasa kan? Nah, jadi ini menginovasi saya. Saya tidak perlu ke studio atau mencoba untuk menyewa studio, ya. Tapi saya sangat meminimize. Saya berada di toilet, ya, seperti itu. Lucu ya. Maaf ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam alam pikiran kita, tentu saya sama Bapak Ibu, mahasiswa dan siswa itu berbeda ya, berbeda. Style dan cara kita menyampaikan pun berbeda ya. Nah, saya senang kalau kita berinovasi ya, berinovasi. Apa yang sering terjadi? Tadi sudah saya sampaikan yang ini ya, jantung berdetak lebih cepat ya pada saat kita disuruh. Ya, jangankan saya jujur saja ya, walaupun saya sudah sepak terjang di mana-mana, tapi saya tetap juga nervous ya kalau saya harus tiba-tiba disuruh dadakan menggantikan seseorang gitu, menjadi moderator. Lalu saya harus menguasai materi. Oh, itu deg-degannya ampun, bisa kagak ya ini ya kayak gitu. Masih sering seperti itu ya. Tapi ya lama-kelamaan kita tahu celah-celahnya, bagaimana cara masuk kalau ada dadak-dadakan yang menghampiri saya ya. Kemudian keringat dingin, sakit perut, gemeter ya, berbicara terbata-bata itu yang biasanya mahasiswa atau siswa itu ya. Ini jangan sampai terjadi ya. Kemudian kehilangan kata-kata. Ya, seringkali terjadi kehilangan kata-kata pada saat di depan masih lancar ya, di tengah lancar. Agak mau belakang-belakang ini agak susah gitu. Aduh, menutupnya gimana nih? Aduh gimana ya kayak gitu. Apalagi kalau kita sudah menutup acara tapi tidak tahu siapa saja yang hadir gitu, sehingga kita tidak bisa mengucapkan kata terima kasihnya ya. Akhirnya dia harus kreasi dalam public speaking menggunakan Bapak Ibu sekalian yang sudah berkontribusi pada siang hari ini. Nah, akhirnya seperti itu, akhirnya apa? Ide itu keluar sendiri ya. Tidak perlu harus menyebutkan nama para narasumbernya, tetapi dia mampu menyalip ya, menutupi ya yang dia tidak tahu dengan kata Bapak Ibu para narasumber yang sudah hadir bersama kami. Terima kasih. Nah, jadi dia mencoba menggunakan kata-kata yang sudah terbiasa ya. Nah, dan masih banyak lagi ini yang bisa dirasakan satu persatu banyak sekaligus ya yang kita tidak rasakan. Contohnya untuk awal, di pengisi di tengah, lalu di akhir ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, langkah-langkah untuk mengurangi ya public speaking seperti ini. Kita perhatikan bahwa latihan ini adalah menggunakan beberapa kata ya, beberapa kata. Kita melihat di sini bagaimana kita menggunakan latihan ya, latihan. Kalau mau menggunakan latihan, bagaimana ya caranya latihan sementara waktu saya tidak ada? Kan sering terjadi seperti itu ya. Apalagi kita orang-orang yang sibuk ya. Saya caranya bagaimana ya supaya tidak latihan di rumah, padahal saya harus ada kegiatan di luar. Kita pakai aja handset ini ya. Nah, kita pakai ini, lalu kita mau berada di mana saja, kita bisa gunakan itu ya. Kita hidupkan apa? Kita hidupkan handphone kita ya, lalu kita berbicara aja sendiri, kita rekam, lalu kita coba lagi review lagi, recalling lagi. Akhirnya apa? Akhirnya muncul kelemahan-kelemahan kita dan kita mencoba memperbaikinya ya. Jadi di sini latihan di rumah boleh, latihan di jalan boleh, tapi di jalan itu menggunakan alat kita ya. Kemudian jangan sampai kita datang tidak tepat waktu, itu adalah latihan ya, bagian dari latihan. Kenali materi kita ya, materi kita kuasai, baca catatan-catatan penting yang sudah diberikan supaya itu akan menambah kata-kata kita yang mungkin kita lupa. Kemudian performance ya, performance.
Performance itu tidak perlu mahal ya, Bapak Ibu, mahasiswa dan teman-teman siswa. Jadi tidak perlu mahal ya. Performance itu adalah bagaimana kita tampil rapi ya. Orang senang lihat kita bersih, nah gitu ya. Itu senang orang ya. Kemudian kenali panggung, kemudian kenali audiens kita ya. Mungkin dari beberapa audiens bisa memberikan masukan, nanti pada saat selesai acara mungkin dia akan call kita, saya tadi lihat kamu begini deh. Nah, itu bisa menjadi masukan. Jadi kalau dikritik jangan pernah tersinggung ya, jangan pernah tersinggung, tapi itu menjadi masukan buat kita ya, menjadi buat masukan kita. Next. Nah, latihlah terus kreativitas agar pola pikir Anda terbiasa dengan mencari hal-hal yang baru, yang berbeda dan menarik untuk audiens ya. Jadi ya tadi saya bilang berinovasilah ya. Imbangkan oka-oki Anda ya, otak kanan, otak kiri ya. Memang tidak ada sesuatu yang benar ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana membuat audiens mendapatkan hal baru dari materi bicara Anda. Jadi bagaimana orang lain bisa mendapatkan hal baru dari yang Anda bicarakan. Sama seperti saya mencoba apa yang saya sampaikan ini bisa diterima oleh Bapak Ibu, mahasiswa dan teman-teman sekalian ya. Nah, senyuman adalah sebuah pelukan verbal. Wah, ini ya, ini hal-hal yang sangat saya rasa yang natural sekali ya. Tadi kan yang di awal saja sudah melakukan sebuah pelukan verbal itu ya, karena saya menyapa lalu disambut Pak Charles dengan angkat tangan. Itu senyuman lagi ya, itu agak nyaman saya ya. Itu adalah sebuah pelukan verbal ya. Jadi tidak perlu dengan kata-kata ya, tapi dengan bahasa komunikasi nonverbal itu adalah sentuhan ya, sentuhan kita untuk bisa menyampaikan sesuatu kepada orang lain dan orang lain bisa menerima kita. Apalagi sudah kegiatan Zoom seperti ini ya. Tidak semua bisa kita tatap dengan jelas, ya tidak jelas. Saya punya banyak mahasiswa di kelas-kelas saya, ada yang 50, ada yang 60, ya. Itu semua adalah bagian-bagian saya mencoba masuk ke mereka dan tidak semua saya bisa kenal, ya tidak semua bisa saya kenal. Karena kalau semua saya kenal, lalu saya mencoba untuk merapat semua, saya juga pusing nanti ya, tapi paling tidak bahasa saya, kata-kata saya akan membantu mereka untuk mengingat saya. Itu yang paling utama. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang mungkin bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa. Nah, ini ada beberapa kegiatan-kegiatan saya ya. Ini yang pernah saya lakukan selama saya bergelut di public speaking ini ya. Jadi saya melakukan beberapa kegiatan. Ini adalah memotivasi saya, yang memotivasi saya. Ya, oke, ini ada tantangan ya. Jadi tantangannya ini akan mendapatkan hadiah ya. Untuk yang bisa mengikuti, yuk siapa takut ya, yuk siapa takut. Jadi kalau ada yang bisa dan mampu menggunakan diafragma yang baik ya, dengan menggunakan bahasa nonverbal dan verbal yang baik ya, kami akan memberikan, dan saya khususnya memberikan free untuk teman-teman Bapak Ibu guru untuk next materi kita di bulan berikutnya ya, free. Jadi tidak ada dikenakan cas ya. Kita kasih free untuk yang bisa ya, untuk yang bisa mengikuti tantangan dari saya. Oke, next. Ya, bicara dengan diafragma, latih dengan hemming ya. Oke, sebelum masuk ke slide yang ketiga ya, Pak Boy. Saya mencoba dulu mencoba membuat pelatihan dulu kepada Bapak Ibu guru dan dosen serta teman-teman mahasiswa ya, bicara dengan diafragma ya. Lalu di sini latihlah dengan hemming ya. Jadi coba kalau semuanya mikrofonnya bisa dihidupkan saja ya, diaktifkan ya, biar kita sama-sama fisiknya kedengeran gitu ya. Oke. Coba diperhatikan, saya mencoba sebelum saya memulai, saya biasa melatih dengan cara menggunakan hemming ya. Jadi sama-sama yuk, 1, 2, 3. Yuk, Itu yang biasa dilakukan
dilakukan ya. Jadi kalau kita latih dengan hening ini ya, ini akan otot-otot kita itu akan kendor gitu ya. Otot-otot itu akan kendor dan kita akan coba menggunakan intonasi yang pas ya. Suara saja ya, ternyata kita berbicara public speaking ini juga menggunakan hening pada saat kita mau mencoba presentasi ya. Nah, yang berbeda di sini adalah pada saat kita mau menggunakan hening ini, tetapi otot perut kita kendorkan itu salah. Tapi otot perut kita itu masukin ke dalam, ya, ke dalam. Masuk ke dalam. Jadi cukup ya heningnya ya. Kalau sudah cukup, orang lagi latihan. Latihan sebelum ke toilet ya. Nah, di sini coba siapa yang bisa kerjaan sebagai pembuka. Coba siapa yang bisa menyampaikan teks yang ada dalam slide ketiga ini. Silakan. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke. Dengan siapa ini? Marlini. Oke, Indriani ya? Marlini ya? Marlini. Oke. Ibu Marlini. Silakan Ibu Marlini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Shalom, Om Swasti, Nam Budaya, salam kebajikan. Sebelum saya persilahkan kepada dua narasumber untuk memaparkan materinya, saya akan menyalakan terlebih dahulu para peserta dan tamu undangan yang sudah bergabung di webinar duet. Itu, Bu. Ya, paling tidak Ibu Marlini ini sudah mencoba ya. Wajahnya gimana, Bu? Soalnya jadi saya nggak kelihatan bahasa tubuhnya nih. Coba diliatin dulu dong. Oh iya, saya nggak nyalain video ya, Bu ya. Aduh, maaf. Masa nggak diliatin mukanya? Iya, maaf, Bu. Oke. Jadi bisa saya koreksi aja ya, Bu Marlini. Sebenarnya Bu Marlini udah bagus banget ya, udah bagus banget. Ya. Gitu. Tapi coba diafragma atau otot dari suara itu, intonasi suara itu dimainkan ya, akan lebih pas ya, akan lebih pas. Saya, Bu. Siapa? Coba lagi. Buta Barat saya, Pak Iwan. Siapa? Iya. Oke, Pak Pak Iwan. Iwan. Oke, Pak Iwan. Oke, saya Bu Buta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya persilahkan kepada dua narasumber untuk memaparkan materinya, saya akan menyapa terlebih dahulu para peserta dan tamu undangan yang sudah bergabung di webinar DAK 2 ini. Ya. Halo, gimana kabar semua? Sehat? Sehat. Gimana? Semangat. Sekarang saya mahasiswa saya Idul Fitri. Mohon maaf dan lahir dan batin. Kampanye Pak Iwan. Mau lebaran ini Pak Iwan. Pak Iwan kampanye. Ya. Luar biasa nih Pak Iwan Setiawan ini suasana lebaran masih. Jadi mohon maaf lahir dan batin ya. Mohon maaf ya. Kita kasih free nih Pak Iwan, Bu Marlini dikasih free ya. Oke, makasih Bu. Ya. Oke. Jadi saya mencoba ya. Mantap luar biasa. Perbedaannya adalah seperti ini. Tadi memang intonasi agak tidak seimbang saja ya, tapi sebenarnya sih udah bagus banget lah ya. Beda dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya persilakan kepada dua narasumber untuk memaparkan materinya, saya akan menyapa terlebih dahulu para peserta dan tamu undangan yang sudah bergabung di webinar Duet 2 SD.
Nah, jadi kita mainkan apa? Maklum Bu, orang Batak semua Bu. Keren Bu, bagus Keren Bu. Bu. Jadi ya, Kita medok jadi kita matanya. mainkan otot perutnya ya, main. Nah, jadi jangan dilepas semua perutnya gitu, ditarik ke dalam, lalu akan ada intonasinya gitu ya. Oke, next. Napasnya dibantu dari diafragma. Next, ada lagi coba. Saya Bu, Neti Bu. Ya itu ada yang lagu slide keempat. Ya, oke. Selamat datang. Siapa yang bisa? Bapak, Ibu, dari Saya Bu, beberapa Neti instansi, Bu. Oke, peserta silakan. sekolah yang sudah bergabung bersama kita semua pada pagi hari ini. Panjang banget ada TV-nya. Ayo, Saya coba silakan. Komanya Siapa, Bu? jauh amat. Selamat datang. Ayo Bu Neti. Selamat datang kepada Bapak Ibu dari beberapa instansi, universitas dan sekolah yang sudah bergabung bersama kita semua pada pagi hari ini. Dan begitu juga kepada teman-teman mahasiswa dari penjuru Indonesia yang sudah meluangkan waktunya. Ya, oke. Ibu Neti ya, Ibu Neti dari SMK ya, Bu. SMK mana nih, Bu? Iya, SMK Multimedia Bu. Oh, SMK Multimedia. Oh, pasukannya Pak Nekat ini ya. Pasukan Pak Nekat ya, luar biasa nih ya. Siapa lagi yang mau coba? Saya Bu, boleh? Siapa? Saya Bu. Sebut Nama nama. Loiker ya, Ibu Loiker ya, Ibu Loiker ya. Siap. Dari BM1. Oh, Siap, ya. BM1 ya, silakan. Ya. Selamat datang kepada Bapak Ibu dari beberapa instansi, universitas dan sekolah yang sudah bergabung bersama kita semua pada pagi hari ini, dan begitu juga kepada teman-teman mahasiswa dari penjuru Indonesia yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Keren. Keren. Biasa ya, luar biasa. Nah, Kayak puisi Bu Leika. beda ya. Jadi kalau kita menyuarakan dengan event yang formal sama event yang gaul gitu ya, beda ya. Selamat datang kepada Bapak Ibu dari universitas dan sekolah yang sudah. Ntar dulu lagi min. Jadi, Bu, coba lagi Bu. intonasi, oke. Manda. Siapa lagi? Bu, coba lagi Bu. Manda kebanyakan karaoke. Manda mau coba. Manda karaoke. Ada lagi nggak? Masih ada? Mau dong Bu. Oh, mau coba aja ya. Iya Bu. Ya silakan. Ya Bu, saya dari Samanda Marpaung dari guru SMK Multimedia ya Bu. Oh, ya oke. Pasukan Ya. Manekat. Anak buahnya Pak Nekat ya. Ya silakan. Ya Ibu, selamat datang kepada Bapak Ibu dari beberapa instansi, universitas, dan sekolah yang sudah bergabung bersama kita semua pada pagi hari ini. Dan begitu juga kepada teman-teman mahasiswa dari penjuru Indonesia yang sudah meluangkan waktunya. Luar biasa ya. Pasukan Pak Nekat. Habis Dina. Oke. Next ya. Tantangan berikutnya dari mahasiswa umputan tular mana ini ya? Iya, kalah mahasiswanya nih. Mahasiswa kalah nih. Jangan mau kalah sama Pak Nekat. Sama guru-guru nih Ya, mahasiswa. Iya nih, anak buahnya Pak Nekat semua nih yang keluar. Guru-gurunya antusias banget. Mahasiswanya nggak ada. Nggak bisa. Pak Boy. Lalu yang mana? Oh itu Hana Bu. Hana Ya, Karina. kita tunggu ya. Baik. Ini adalah teks penutup. Coba teks penutupnya. Oh. Ayo Bu Agustina. Bu Agustina dulu baca dulu Siapa yang ini. bisa? Mainkan. Bu Agustina ya, Bu Agustina. Iya, Bu Agustina mainkan. Oh, Ibu Agustina. Oke, Bu Agustina. Oke, terima kasih. Masukin bolanya ambil. Baik, Silakan. usai sudah webinar kita pada pagi hari ini. Kami segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita pada pagi ini. Ibu Sebrina Huta Barat, Sarjana SOS, MPD, Master Ikom, dan Boy Tanggorsian yang sudah memberikan kepada tips berbagi ilmu.
pengetahuan dan pengalaman kepada kita semua. Semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan bersama keluarga. Amin. Sekian lah ya Ibu Agustina ya, Ibu Agustina. Tapi yang sering terjadi adalah kenapa? Karena kita tidak paham membacanya esos, MPD, MPD. Itu apa? Harus ada pengetahuannya gitu ya. Esos, jadi baik usai sudah gitu ya. Baik usai sudah webinar kita pada pagi hari ini. Kami segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita. Ibu Serepina Huta Barat, Esos MPD MIKOM, dan Boy Tonggor Siahan yang sudah memberikan beberapa tips, berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada kita semua. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Ya, jadi mainkan seperti itu. Oke, next. Ada lagi? Wah, ini terlalu panjang. Kalau terlalu panjang kita lewatin lagi. Kita lewatin lagi. Jangan pantun. Ambil. Ya, oke. Ayo, masukin. Dari mahasiswa Hutan Tular. Lihat. Mahasiswanya dong. Atau murid-muridnya. Atau murid-muridnya ini. Ada yang bisa baca? Yang simpan jarum dalam peti. Jika Ayo, simpan jarum dalam peti. Jika terinjak. Eva Simarmata mana? Eva Jawab-jawabannya, Ayo, Bu. Ibu sendiri bacanya atau jawab-jawaban Ibu nih? Enggak, sendiri saja, sendiri. Simpan jarum. Siapa yang bisa? Boleh, Bu. Oke. Oh, Siapa? aku. Septia. Aku. Aku. Simpan jarum dalam peti. Jika terinjak Udah, tapi kok nggak dijawab? guru yang saya Ya, silakan. Nggak terlihat. Aku aja Bu, nggak jelas. Kurang jelas tulisannya. Aku aja, aku. Pak Iwan. Ibu, saya mau coba, Bu. Ya, silakan. Ayo, silakan. Ayo, Bu. Oke, Bu. Simpan jarum dalam peti. Jika terinjak, kaki akan terluka. Bapak Ibu guru yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan 1-2 kata. Setapu luka jam 10, laksana di titik kias ibarat. Angkat tangan jemari 10, mulai acara berdoa selamat. Dapat Indomie. Good. Bagus. Ibu Marpaung, semangat. Indomie gratis. Ya, oke. Baik Bapak Ibu sekalian, saya menantang satu orang Bapak lagi. Iwan. Saya. Wah, ini Bapak Ibu guru semua nih yang bungkus mana nih anak-anak Saya kita? anak buah Bacarlas nih. Tahu nih murid-muridnya Oh, ya. nih. Ya, silakan Pak Iwan Setiawan. Boleh, Bu Huta Barat saya ya. Ya, silakan. Saya punya Bacarlas nih. Pak Iwan. Ya, Oke. silakan. Beribu-ribu burung gelatik, tapi hanya satu yang bisa terbang. Beribu-ribu ibu yang cantik, tapi Bu Huta Barat yang aku sayang. Siapa itu? Suruh baca yang dituju. Pak Iwan. Pak Ulangi lagi Setiawan. ya. Siapa katanya ibu siapa? Munduran kali. Udah. Ulangi lagi ya. Beribu-ribu burung gelatik, hanya satu yang bisa terbang. Beribu-ribu dosen yang cantik, hanya Ibu Huta Barat yang aku sayang. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Setiawan. Iwan yang disuruh dibaca yang itu, jangan minta gratis 2 kali. Nggak apa-apa, kreatif tahu. Kreatif. Kreatif tahu. Aki-aki sama minum aqua. Sekarang saya mau tantang mahasiswa dulu ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu Mantap, guru luar biasa, Bu. semangat 45 ini. Iya, Ya. sip, Jadi sip. yang mahasiswa coba dari Undip ada ya, dari Undip Tamasi Marmata. Ada hadir Tamasi Marmata? Parna. Wah, malu nih kayaknya ya. Tamasi Marmata.
Ya, coba Indiryani. Hadir Bu, hadir. Silakan naik. Yang mana Bu? Yang warna biru. Yang warna biru. Ya. Ada 2 tipe orang yang akan memberitahu masukin. Mana bolanya? Tidak dapat membuat perbedaan di dunia ini. Mereka yang takut mencoba dan mereka yang takut kamu akan berhasil. Iya. Rai Gopur. Ya. Wah, ini biasa debat ini ya. Biasa soalnya si Nah ini debat gitu ya. Sekali pas lagi baca yang melo dia agak lemah ini ya. Siapa lagi yang bisa? Yang mahasiswa bisa nggak? Rosa ada nggak? Rosa. Ya, ternyata mahasiswa kita ini sama siswa ini kurang ini ya, kurang percaya diri ya. Beda sama guru-gurunya ya, semangat 45 ya. Saya bu gitu ya. Luar biasa. Onel liatin aja. Ayo Onel berdiri. Hei, Egon jangan kalah sama guru gaul. Ya, jangan kalah sama guru gaul, benar itu ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa untuk coaching kita pada materi saya hari ini saya cukupkan. Nama Serevina Tiur Maida Esos, Master Pendidikan, Master Ilmu Komunikasi. Tempat dan tanggal lahir di Jambi 7 Juni 1972. Alamat rumah itu di Bekasi Timur. Keluarga, suami Hendrik H. Simatupang, PNS, dan 1 orang putri masih usia 17 tahun. Telepon nanti bisa dilihat di situ, alamat email dan FB, Serevina Huta Barat, FB-nya ya. Pendidikan formal, Universitas Paramadina, Pasca Sarjana, Program Studi Ilmu Komunikasi, jurusan Corporate Communications, lulus tahun 2020. Universitas Negeri Jakarta, program Pasca Sarjana, Program Studi Manajemen Pendidikan Jakarta, lulus September 2013. Lalu Sarjana Ilmu Komunikasi dari Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Hubungan Masyarakat, lulus tahun 1996. Organisasi dan usaha, Februari dia 2021 menjadi bendahara umum DPP Forum Bangsa Batak Indonesia di Jakarta. Mei 2020 Sekretaris Jenderal DPP Persaudaraan Perempuan Inspiratif Indonesia PWII Jawa Barat. Tahun 2019 Ketua Divisi Ekonomi Kreatif DPP Kodepena Jawa Barat. Agustus 2020 sampai sekarang Direktur Operasional Yayasan Solusindo Kreatif Konsultan SKK Jakarta. Maret 2020 sampai sekarang Wartawati Media Online Batak Indonesia. Desember 2019 sampai sekarang Ketua Departemen Informasi dan Komunikasi Persaudaraan Dosen Republik Indonesia. Desember 2019 sampai sekarang Direktur Utama S-Dapur ya, Bekasi. Wah ini bisa makan esnya ini. Agustus 1999 sampai Juni 2005, Direktur Utama Fin Education Center, Grand Mall, Bekasi. Jabatan Pimpinan Akademik, Februari 2014 sampai sekarang aktif sebagai dosen luar biasa di Universitas Swasta di Jabodetabek. April 2014 sampai sekarang Universitas Empu Tantular Jakarta Timur, dosen tetap di Fakultas Ilmu Komunikasi. Tahun 2017 pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Empu Tantular Jakarta Timur. Tahun 2011 pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Administrasi dan Sumber Daya SMA Unggul Del Lagu Boti, Sumatera Utara. Pengalaman lainnya, aktif melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat bersama dosen dan mahasiswa di dalam kampus dan di luar kampus, menerima penghargaan dari LPPM untuk 21 lokasi pengabdian masyarakat dalam waktu 1 semester. Aktif mengisi acara sebagai narasumber, moderator
MC di beberapa kegiatan kampus, sekolah, organisasi, serta pemerintahan. Memberi pelatihan model pembelajaran, oka-oki, otak kiri, otak kanan, pengembangan diri, public speaking, dan motivasi baik di indoor maupun outdoor. Aktif di pendampingan untuk perencanaan konsep desa di berbagai desa-desa yang jauh dari jangkauan dan pengembangan desa wisata. Nah, demikianlah CV dari Ibu Serefina Huta Barat. Sekarang giliran saya akan menyampaikan materi saya sendiri. Nama Boy Tonggor Siaan, laki-laki, tempat tanggal lahir Pematang Siantar, 14 Juni 1968, status menikah, alamat di Bekasi, telepon, bla bla bla, email, bla bla bla. Pendidikan formal, saya sekolah di YPAC, Yayasan Pendidikan Anak-Anak Cacat, Makassar, Sulawesi Selatan. SMP Negeri 1 Pondok Gede, Bekasi. SMA Negeri 48 Jakarta Timur. S1 Teologi di STT Jakarta. Pendidikan non formal, kursus bahasa Inggris di Lembaga Indonesia Amerika Pramuka. Pengalaman kerja paruh waktu di Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sebagai asisten peneliti on project basis. Tahun 2000 sampai tahun 2005 kerja sampingan membuat beberapa artikel yang dimuat di majalah Mikrodata, Alex Media itu, dan menerjemahkan 3 buah buku komputer berbahasa Inggris dari penerbit Alex Media Komputido, Gramedia, Jakarta. 2005 sampai 2007 kerja mandiri membuat program database gereja dan database perpustakaan. 2007 sampai 2010 host siaran berbagi hidup tentang HIV/AIDS di RPK FM. 2008 sampai 2009 dosen agama Kristen Protestan di Universitas Syahid Jakarta. 2010 sampai 2015 staf Biro Penelitian Komunikasi PGI Jakarta. 2015 sampai sekarang staf komunikasi di Yayasan Pencinta Danau Toba Jakarta. Pengalaman karya yang pernah dibuat yaitu puluhan artikel sudah saya tulis dalam dunia komputer dan teologi, 2 tulisan teologi yang dimuat pada Bunga Rampai Teologi STT Jakarta, 3 terjemahan buku yang tadi diterbitkan oleh Alex Media Komputindo, bahan pembinaan guru sekolah minggu, program database, program perpustakaan, program database hotel. 1 terjemahan buku teologi untuk kaum awam dari BPK Gunung Mulia, editor buku, penulis renungan, dan pembuat website. Prestasi yang pernah dicapai, juara pertama mengarang tingkat SD Makassar, peringkat 1 tes sumatif di SMP Negeri 1 Pondok Gede, NEM tertinggi peringkat 1 di SMP Negeri 1 Pondok Gede, juara 3 pertandingan catur diselenggarakan oleh SMA Negeri 48 Jakarta, semifinalis kompetisi matematika tingkat SLTA se-DKI Jakarta, finalis kompetisi fisika tingkat SLTA se-Jakarta Timur, juara 3 lomba karya tulis ilmiah yang diselenggarakan oleh GKI Gunung Sahari, juara 3 kejuaraan catur yang diselenggarakan oleh STT Jakarta. Hobi membaca buku, main catur, nonton bola, traveling, main game komputer. Bakat, talenta, mengajar, konseling, menulis. Demikian CV saya. Cermat berbahasa sebagai public speaker. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di dalam paparan saya hari ini mengenai public speaking, kita melihat bahwa di dalam public speaking setidaknya ada beberapa hal tentang cermat berbahasa. Pertama, bahasa lisan, kedua bahasa tubuh, dan ketiga bahasa tulisan di media sosial. Saya hanya membahas bahasa lisan di dalam coaching hari ini. Nanti coaching berikutnya
bahasa tubuh mungkin akan disampaikan oleh Ibu Serevina karena dia lebih banyak menguasai bahasa tubuh di dalam public speaking. Bahasa tulisan nanti bisa saya sampaikan juga di coaching berikutnya. Nah, pada coaching ini kita lebih fokus pada pembahasan tentang bahasa lisan dalam public speaking. Saudara-saudara, saya memaparkan dua hal yang berbeda dan juga sebenarnya mirip antara mengobrol dengan public speaking. Kalau kita ngobrol itu sebenarnya komunikasi dua arah antara si A dan si B, atau komunikasi dua arah bisa 3 orang atau 4 orang. Lalu yang kedua, biasanya dalam mengobrol itu kita antusias berbicara dan mendengarkan. Dan terkadang ketika kita mengobrol, kita juga sering bertanya gitu ya kepada lawan bicara kita. Nah, bagaimana dengan di public speaking? Di public speaking lebih banyak mungkin komunikasi satu arah, tapi bisa juga dilakukan komunikasi dua arah. Namun biasanya komunikasi dua arah di public speaking ini tidak terlalu intens dibandingkan ngobrol. Yang kedua, antusias bicara dan mendengar. Nah, beda dengan yang mengobrol. Kalau mengobrol dia antusias bicara dan mendengarkan. Sementara di public speaking mendengar. Apa bedanya mendengarkan dan mendengar? Kalau mendengarkan biasanya kita menyimak lawan bicara kita menyampaikan pernyataannya gitu ya. Waktu dia berbicara. Tapi kalau mendengarkan kita pasif, hanya mendengarkan informasi dari lawan bicara kita. Lalu kalau di public speaking, jarang sekali ada bertanya gitu. Apalagi kalau misalnya, seperti saya kan pernah menjadi seorang public speaking di siaran radio selama beberapa tahun. Jadi saya melakukan sebagai host dari radio itu, jadi yang bertanya itu audiensnya sedikit. Mereka bertanya melalui mengirim SMS atau mengirim atau menelepon langsung, tapi tidak terlalu banyak, jarang yang bertanya di dalam public speaking. Itu perbedaannya ya antara ngobrol dan public speaking. Nah, saudara-saudara, kita juga perlu memperhatikan hal-hal penting cermat berbahasa lisan. Pertama, kita harus memperhatikan vokal dan volume suara. Jadi vokalnya itu harus tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan. Dan juga intonasi. Yang kedua, intonasi kita harus bagus. Jangan intonasinya datar begitu ya. Intonasinya ada intonasi naik, intonasi turun, dan intonasinya dikombinasikan. Yang ketiga, penggunaan diksi. Apa ini sebenarnya diksi? Diksi adalah bagaimana kita memilih kata, memilih kalimat, kata lah, suku kata atau kata ya, diksi. Sebagai contoh misalnya diksi ya, durian runtuh. Itu kan diksi. Artinya durian runtuh itu apa? Ketiban rezeki gitu kan, seperti itu. Jadi bisa diganti istilah ketiban rezeki dengan diksi durian runtuh. Tuh. Jadi semakin kita baik menggunakan diksi, maka di dalam public speaking juga orang melihat kita, wah orang ini smart gitu ya, orang ini cerdas dalam menggunakan bahasa lisan, apalagi menggunakan diksi-diksi yang bagus seperti itu. Yang keempat, gestur, gerak tubuh. Jadi gerak tubuh kita juga menentukan di dalam public speaking. Apalagi kalau kita berada di depan orang banyak, kita berbicara jangan sambil misalnya
garuk-garuk kepala. Nah, itu kan orang akan memperhatikan kita garuk-garuk kepala kita gitu, bukan memperhatikan apa yang kita sampaikan waktu kita berbicara gitu. Jadi gerak tubuh ini sangat penting di dalam public speaking. Lalu mimik wajah juga harus diekspresikan dengan baik sesuai dengan bahasa lisan yang kita sampaikan. Jadi kalau kita misalnya menyampaikan turut berduka cita gitu ya kepada para korban banjir di NTT misalnya, ya intonasi kita juga harus agak pelan gitu ya, agak seperti orang yang merasa berduka, sedih seperti itu. Wajah kita juga harus memperlihatkan wajah yang sedih, wajah yang yang tidak terlalu turut merasakan kesedihan itu. Jadi menentukan mimik wajah kita. Namun kalau misalnya di dalam public speaking, kita di dalam acara ulang tahun misalnya, ulang tahun seseorang gitu ya. Ya kita harus ceria, gembira gitu ya. Jangan datar aja begitu, atau bahkan kita sampai kelihatan murung atau apa. Jadi suasana hati juga menentukan di dalam berbahasa di depan public speaking gitu ya, di depan umum. Tidak heran banyak orang yang figur public speaking itu dia tidak mau bicara di depan umum ketika mengalami kedukaan dan lain sebagainya. Karena mungkin dia sulit untuk mengekspresikan wajahnya, sulit mengekspresikan perasaannya. Jadi selalu diwakilkan oleh pihak lain atau pihak keluarga seperti itu. Nah, berikutnya kita akan melihat penggunaan bahasa lisan yang cermat. Ini ada banyak ya, saudara-saudara, yang akan saya sampaikan penggunaan bahasa lisan yang cermat. Terkadang ini diabaikan gitu ya, cukup banyak diabaikan oleh seorang figur public speaking. Pertama, bahasa itu harus sederhana. Kenapa sederhana? Kita harus menempatkan diri kita, posisi, bahwa audiens kita, bahwa orang yang mendengarkan kita, adalah orang-orang yang tidak semuanya memiliki pendidikan tinggi, menengah. Jadi kita harus menempatkan pada posisi bahwa mereka pada level pendidikan yang rendah lah seperti itu, minimal SD gitu ya. Atau daya tangkap mereka tidak secerdas daya tangkap orang lain atau daya tangkap kita. Jadi kita harus menempatkan bahasanya itu sederhana mungkin, kita pergunakan bahasa yang sangat sederhana. Nah, ini penting bahasa itu sederhana agar bisa ditangkap oleh orang yang notabene mungkin di situ dia ada mendengarkan, tetapi orang itu pendidikannya mungkin ada yang cuma sampai SD gitu ya, atau SMP gitu, atau masih usia anak-anak atau anak remaja seperti itu. Jadi di dalam public speaking juga kita harus menggunakan bahasa yang sederhana. Ketika kita menggunakan bahasa sederhana, pasti semua bisa menerimanya, baik orang yang tingkat kecerdasannya tinggi, menengah, dan tingkat kecerdasan yang cukup rendah seperti itu. Yang kedua, bahasa kita juga harus singkat dan padat. Jangan bertele-tele. Kita menyampaikan dengan bahasa yang singkat dan padat. Karena itu memang butuh latihan, seperti tadi dikatakan oleh Ibu Serevina, kita perlu melatih terus di depan cermin ataupun di kamar mandi misalnya seperti itu ya. Tadi Ibu Serevina memberikan tips, dia lebih banyak melatih diri di kamar mandi seperti itu. Yang ketiga itu bahasanya harus lugas, jelas dan jernih. Ya. Lugas artinya dia tepat pada sasarannya. Jelas. Jelas berarti bahwa bahasanya itu
tidak samar-samar, gitu ya. Jernih. Artinya bahasanya itu memang bisa dipahami gitu ya, jernih. Yang keempat, memang bahasa kita harus menarik. Bahasa lisan kita harus menarik. Ya. Ya, bisa kita bumbu-bumbui dengan sedikit joke ya, dengan sedikit lelucon yang tentu leluconnya juga lelucon yang yang positif ya, bukan lelucon yang negatif seperti itu. Boleh kita bumbui dengan sedikit lelucon. Yang kelima, demokratis. Artinya kita tidak memihak. Sebagai seorang public speaking, dia tidak memihak pada kelompok tertentu atau memihak si A, si B, atau pada kelompok yang lain. Tidak. Karena kita menganggap bahwa semua orang ini bebas memilih, gitu kan? Jadi kita harus demokratis di dalam menyampaikan sesuatu di dalam ruang publik. Yang keenam, dia harus populis. Jadi artinya populis itu memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh banyak orang. Informasi itu mereka membutuhkan seperti itu. Itu yang disebut dengan populis. Oh, tadi udah ya, 7. Kemudian yang 8, sebenarnya yang ke-7 ini. Berarti saya tadi salah yang nomor 6. Nomor 7, logis. Jadi artinya dia bisa diterima secara nalar. Secara akal sehat kita. Jadi seorang public speaking itu menyampaikan informasi harus logis dia. Jadi jangan asal menyampaikan aja. Nanti bisa kita dikomplain sama audiens seperti itu ya. Tidak nalar ini kata-katanya gitu kan, seperti itu. Yang ke-9, kita harus menghindari istilah asing. Nah, terkadang kita merasa keren gitu ya kalau menggunakan istilah asing. Misalnya kita menggunakan kata-kata sophisticated. Saya tanya, sophisticated itu apa ya? Itu kan kata-kata asing. Siapa yang tahu di sini sophisticated? Itu kan artinya mutakhir, keren gitu ya. Lalu hindari penggunaan istilah teknis. Nah, istilah teknis juga terkadang mirip seperti istilah asing ya. Contoh misalnya istilah teknis yang dalam dunia hukum misalnya law enforcement. Ya. Itu belum tentu orang yang dengan tingkat pendidikan yang tidak terlalu tinggi, dia bisa paham itu law enforcement itu apa gitu ya. Kalau kita yang tahu, kita paham, oh itu artinya penegakan hukum seperti itu. Jadi kita harus menggunakan istilah-istilah yang bisa diterima oleh publik. Gunakan kalimat aktif yang berikutnya. Kenapa kita harus menggunakan kalimat aktif? Ini saya kasih contoh ya. Misalnya, saya melihat orang itu mengendarai sepeda. Ya, saya melihat orang itu mengendarai sepeda. Itu kan kalimat aktif ya. Sekarang kalau saya balik menjadi kalimat pasif. Sepeda itu dikendarai orang itu. Kedengarannya agak sedikit sulit ya untuk dimengerti. Apa sebenarnya bisa dimengerti, tapi lebih mudahan mana mengertinya? Apakah kalimat aktif atau kalimat pasif? Tentu lebih mudah untuk mengerti kalimat aktif dibandingkan kalimat pasif. Bukan berarti tidak boleh kita menggunakan kalimat pasif, boleh aja kalau memang kalimat-kalimat yang kita pergunakan itu sulit untuk dijadikan kalimat aktif. Ya, kalau memang sulit, boleh kita menggunakan kalimat pasif. Namun lebih bagus kita lebih banyak menggunakan kalimat aktif daripada kalimat pasif. Yang terakhir kita akan tunduk kepada kaidah etika.
di dalam public speaking kita harus tunduk pada kaidah etika. Seperti kita orang timur ini etikanya misalnya harus harus sopan dan santun seperti itu kan. Kemudian kita tidak melakukan ujaran-ujaran kebencian seperti itu. Kita tidak melakukan pembulian. Nah, itu etika, kaidah etika yang harus kita perhatikan di dalam public speaking, khususnya dalam bahasa lisan. Nah, saudara-saudara, itu presentasi saya cukup singkat. Nanti saudara-saudara jika saudara ingin konsultasi kepada saya, nanti bisa hubungi. Di sini saya ada nomor WA, ada melalui Messenger, Facebook, ya, Twitter, dan juga Instagram. Terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Hanya 2 Saya Bu Serina, saya dulu. Ya, silakan, Ya, silakan. Pak Iwan ya. Bu Serina. Ibu, saya mau nanya nih. Ya, silakan Pak. Dalam public speaking ini, kami yang notabene orang teknik, kendala dalam bahasa, Bu. Kadang-kadang kami berhadapan dengan orang yang non teknik. Iya. Ya, akhirnya saya bisa beradaptasikan mereka dengan bahasa saya, dengan bahasa mereka gitu loh. Contohnya, kami berhadapan dengan orang hukum. Ini ini buat saya jadi masalah, Bu. Karena kami kadang-kadang pakai bahasa-bahasa teknik gitu loh, Bu. Karena kami belajar teknik elektro gitu, Bu. Iya. Jadi gimana kita untuk adaptasi dengan mereka itu, Bu, supaya bisa nyaman dengan didengar oleh mereka. Gitu. Makasih, Bu. Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Setiawan. Saya jawab langsung ya Pak Boy. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Iwan Setiawan. Ya, siap. Sebenarnya apa yang public speaking ini sebenarnya dari awal kita lahir sebenarnya sudah ada ya. Tadi sudah saya sampaikan. Hanya sekarang ini kan kita berbeda porsi ya. Bapak di teknik, contoh ya, Bapak di teknik, saya di komunikasi, gitu ya. Contoh ya Pak, kita tektok nih berdua nih ceritanya. Bapak di teknik, betul. Saya di komunikasi. Lah, sepanjang tadi kita diskusi, ternyata tektok kita nyambung ya Pak. Ternyata tektok kita nyambung. Betul. Karena apa? Karena influencer yang dari saya, ya influencer dari saya itu, saya sebagai influencer itu menarik Bapak untuk bisa masuk ke dunia saya, ya kan? Nah, sama seperti saya ini sedang mencoba masuk di diri Bapak sebagai seorang teknik ya. Kalau teknik itu kan banyak logikanya kan, bermain logikanya lebih banyak gitu. Sementara orang komunikasi itu lebih banyak bermain dengan rasa otak kanan ya, bermain dengan otak kanan lebih banyak. Tapi kalau orang teknik lebih banyak bermain dengan otak kirinya karena berhitung, logika, ya kan? Nah, bagaimana caranya supaya Bapak bisa masuk? Tentu kita menggunakan bahasa verbal, bahasa nonverbal, ya, bahasa nonverbal. Komunikasi itu kan ada nonverbal, Pak. Ada nonverbal, ada verbal. Nah, saat ini coba Bapak masuk di saya ini adalah masuk nonverbal. Dan saya tidak melihat kekakuan Bapak tadi dengan saya gitu. Ternyata Bapak itu welcome juga loh ya. Nah, ternyata saya bisa ngomong sama Bapak gitu loh. Karena apa? Karena dari materi, kemudian dari bahasa nonverbal saya mencoba bisa menerima Bapak gitu sebagai seorang teknik ya. Jadi amin. Menurut saya gunakan saja bahasa nonverbal Bapak, komunikasi nonverbal ya, baik. Ya, begitu. Ya, mungkin kalau dengan kata-kata kan susah nih karena Bapak di teknik, kayak saya di komunikasi suka ngobrol kan gitu. Bapak di teknik berarti Bapak mainkan di komunikasi nonverbal saja. Seperti itu. Itu masukan saya ya, Pak. Iya, paham. Ya baik, paham Bu. Terima kasih Bu ya. Ya. Ada lagi? Nay Bu, mau tanya Bu. Ya silakan Nay. Ya baik Bu, terima kasih Bu. Mau tanya Bu, kalau kita lagi berbicara di depan, terus pernah satu waktu kita mengalami ngeblank tiba-tiba. Nah itu tipsnya, mensiasatinya gimana ya Bu? Misalnya supaya kita nggak kelihatan kita ngeblank, tapi kita bisa ngalir komunikasinya. Jadi kalau misalkan waktu naik debat gitu, kadang kan suka kalau kita berpacu dengan waktu. Nah itu kan ada waktu kita tiba-tiba ngeblank nih di otak, aduh mau ngomong apa ya. Nah itu tips dan mengantisipasinya seperti apa Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Nay. Nanti tambahan buat
tambahan dari Pak Boy juga ya. Jadi kalau saya mengatasi hal-hal seperti ini di awal-awal dulu ya, saya terjun ke publik gitu, ke audiens gitu ya. Pada saat di tengah saya blank gitu ya, saya mencoba mengevaluasi gitu ya. Dan puji Tuhan hari ini sampai saat sekarang ini saya bisa gitu, saya bisa mengatasi itu dengan cara apa? Saya melatih diri saya. Satu adalah saya punya catatan, contekan gitu loh. Saya punya contekan. Jadi kalau kita mau MC pun atau kita mau jadi moderator pun kita punya catatan sendiri nih Nay ya. Jadi Mbak Nay punya catatan sendiri, ada namanya itu code ya. Jadi code itu adalah dalam bahasa ilmu komunikasi ada code-nya ya. Ada kode ya gitu, ada kode ya. Kode di mana saya lupa gitu ya, tapi saya bisa nyalip di kata atau memainkan kalimat yang saya sudah siapkan stok saya gitu loh. Nah, pada saat saya blank, saya harus bisa bermain dengan wawasan saya, yaitu dengan tatapan, ya, dengan wawasan saya. Tatapan saya yang paling utama adalah tatapan saya. Saya mencoba menatap ke audiens dengan tajam, bukan saya menunduk. Biasa kan kalau orang blank itu kan dia nunduk karena takut, karena salah, karena malu gitu ya. Tapi saya tidak, saya melawan, saya lawan. Saya mencoba, kalau saya blank, saya coba tatap, saya busungkan dada, lalu saya tatap ke depan. Dan saya mencoba untuk netralisirkan keadaan saya. Oh ya, setelah ini berarti ini nih saya. Nah, contoh tadi kan ada pembukaan, ada ucapan terima kasih kepada para narasumber, terus yang terakhir adalah ucapan terima kasih kepada para narasumber dan para peserta. Nah, itu semua tips saya gitu, tips saya. Jadi kalau saya blank, saya bukan menunduk, tapi saya ke depan. Dan saya tatap audiens saya. Nah, sehingga audiens itu tidak melihat saya pada saat itu saya memang lagi blank gitu. Jadi saya ini tidak ketahuan nih kalau saya sebenarnya lagi blank gitu. Jadi saya coba menatap ke depan, lalu saya cukup dengan satu tarikan nafas saja. Lalu saya coba lagi netralkan. Saya hanya menarik nafas saja satu tarikan. Baru saya netralkan. Begitu nih kalau Ibu selama ini jalankan ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, baik. Gimana Pak Boy, mungkin ada tambahan? Ya, untuk tadi pertanyaannya bagus sekali. Kalau ketika lagi ngeblank, kosong gitu ya, di depan banyak orang, ini saya juga punya pengalaman ya. Jadi pertama memang kita catatan itu penting. Itu kita punya buku catatan di tangan ya, kita pegang. Ketika kita ngeblank itu, kita buka buku catatan, tentu kan semua audiens akan melihat kita membuka buku. Jadi perhatian mereka tidak menuju ke diri kita, tapi ke buku itu. Itu salah satu trik untuk mengisi kekosongan, seperti itu. Atau bisa juga ketika kita blank seperti itu, makanya kita perlu mengikuti acara dari awal sampai akhir. Ketika ngeblank itu kita review atau balik lagi, mereview lah istilahnya. Apa yang disampaikan oleh narasumber, misalnya kita di dalam diskusi atau apa ya gitu ya. Kita mengatakan, Bapak tadi waktu itu bilang seperti begini-begini ya gitu kan. Jadi kita sebenarnya mengalihkan otak kita untuk cepat ngambil keputusan apa yang harus saya katakan berikutnya, seperti itu. Hal seperti ini juga pernah saya alami ketika waktu saya menjadi penyiar radio ya. Cukup lama saya menjadi penyiar radio, ada 5 tahunan seperti itu ya. Pernah waktu itu narasumber saya nggak bisa datang, dokter. Kan saya bicara tentang siaran kami waktu itu tentang HIV. Jadi kami undang dokter waktu itu. Saya sendiri sebagai host, bersama dengan dokter itu harusnya sebagai narasumber. Tapi ketika dokter itu tiba-tiba menelpon saya, dia mengatakan dia tidak bisa hadir karena ada operasi yang harus dia jalankan pada jam yang bersamaan. Waduh, gimana ini? Saya tidak punya materi bahan gitu kan. Padahal topik sudah disampaikan kepada publik, topik yang mau dibahas tentang apalah begitu ya, seperti itu. Nah, cara mengatasinya, saya mereview lagi tuh yang dulu-dulu yang pernah saya sampaikan, itu saya ingat-ingat lagi. Oh ya, dulu pernah saya mengatakan begini, seperti itu ya.
Jadi yang paling menegangkan itu ketika menjadi host di radio, apalagi sendiri. Kalau di radio itu, kalau misalnya terjadi kekosongan itu kan ketahuan itu. Wah, ini hostnya nggak siap gitu kan. Kita kelihatan bahwa kita tidak siap. Nah, supaya tidak terjadi kekosongan seperti itu, kita ya mereview ulang lagi. Dan kita mengatakan, waktu itu saya katakan, maaf para sahabat berbagi hidup, kita menyapanya sahabat berbagi hidup ya waktu itu ya, bahwa narasumber kami Ibu Dokter ini tidak bisa hadir, tapi berikut saya akan sampaikan juga beberapa hal yang dulu pernah disampaikan oleh Ibu Dokter ini gini. Jadi disitulah pentingnya kita perlu mengingat lagi apa yang sudah dulu pernah kita alami atau pernah yang sesuai dengan topik yang dibahas seperti itu. Jadi sebenarnya cukup banyak sih trik seperti itu, tapi yang penting pertama kita harus menguasai jalannya acara. Ya, dari awal sampai akhir itu harus kita ikuti. Kedua, kita harus banyak baca sehingga menambah pengetahuan kita. Ketika kita ngeblank, pengetahuan itulah yang membantu kita menyelamatkan kita, save by the bell istilahnya, yang membantu kita mengisi kekosongan yang membuat kita jadi tidak ngeblank lagi seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk Mei. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya materi kami berdua. Semoga tidak ada yang mengecewakan dan